Hai semuanya, perkenalkan nama saya Kade Andar Martadi Priyanugraha dari Stikers Buleleng. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai pemasangan bidai atau pembidaian. Pengertian pembidaian. Pembidaian merupakan tindakan memfiksasi atau mengimobilisasi bagian tubuh yang mengalami cedera dengan menggunakan benda yang bersifat kaku maupun fleksibel sebagai fiksator atau imobilisator yang berfungsi untuk mempertahankan kedudukan tulang. Tujuan pembidaian, di mana ada 4 tujuan pembidaian, yaitu yang pertama mencegah pergerakan tulang yang patah, yang kedua mencegah bertambahnya perlukaan pada patah tulang, ketiga mengurangi rasa sakit, dan keempat mengistirahatkan daerah patah tulang. Pembidaian ini diindikasikan untuk fraktur terbuka, open fracture, ataupun fraktur tertutup, yaitu closed fracture. Selanjutnya, tahap persiapan. Di sini ada 3, yaitu persiapan pasien, di mana kita memberikan penjelasan mengenai tindakan yang akan dilakukan kepada pasien. Kemudian kita mengatur posisi pasien sesuai dengan kebutuhan. Kemudian persiapan lingkungan. Itu ada yang pertama jaga privasi pasien, dan yang kedua ciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Kemudian selanjutnya ada yang namanya persiapan alat. Alat-alat yang diperlukan untuk proses pemasangan bidai atau pembidaian, yang pertama ada masker dan handscoon sebagai alat pelindung diri, kemudian ada spak atau bidai, dan yang terakhir ada namanya mitela atau perban. Baiklah, jika semua sudah dipersiapkan, kita lanjut ke tahap pelaksanaan pembidaian. Baik, di sini perkenalkan nama saya Kade Andar Martadi Priyanugraha, dan bersama saya Idris Perawan. sekarang kami akan mempraktikkan mengenai bagaimana cara pemasangan bidai. Kita lihat videonya berikut. Tahap pelaksanaan yang pertama yaitu pra-interaksi. Terlebih dahulu kita melakukan verifikasi data kepada pasien, dan kemudian kita menyiapkan alat-alat yang diperlukan. Seperti dijelaskan pada penjelasan sebelumnya, alat yang kita perlukan itu ada alat pelindung diri berupa masker dan handscoon, ada bidai atau spak, di mana di sini sesuai dengan ukuran masing-masing, dan juga ada perban atau mitela. Dan perlu ditambahkan ini untuk fraktur tertutup. Jika ada kasus untuk fraktur terbuka, perlu disertakan yaitu kain atau kasa steril untuk menutupi bagian fraktur terbuka atau bagian perlukaan, agar luka tidak terkontaminasi atau terinfeksi oleh bakteri atau kotoran yang berada di sekitar. Tindakan selanjutnya yang perlu dilakukan adalah mencuci tangan, di mana mencuci tangan ini dilakukan sebelum kita memulai tindakan perawatan. Ya, dimana cuci tangan menggunakan air sabun dan air mengalir dengan 6 langkah mencuci tangan. Di sini saya menggunakan hand sanitizer untuk mengganti sabun dan juga air mengalir. Namun lebih baik jika menggunakan air mengalir dan sabun. Jika kalian lupa dengan 6 tahap pencucian tangan, ini saya akan tampilkan bagaimana tahap-tahapan untuk mencuci tangan dengan 6 langkah. Jadi bagaimana? Gampang bukan 6 langkah mencuci tangan? Selanjutnya, jangan lupa untuk menggunakan masker sebelum kita kontak dengan pasien. Tahap pelaksanaan selanjutnya yaitu ada interaksi, di mana kita di sini memberikan salam sebagai pendekatan terapeutik pada pasien. Kemudian kita mengecek juga identitas klien, apakah benar dengan pasien yang kita ingin lakukan pembidaian. Kemudian kita menjelaskan tujuan dan prosedur tindakan pada keluarga ataupun klien. Nah, setelah itu kita juga menanyakan kesiapan klien sebelum kegiatan dilakukan. Jika sudah semua dilakukan, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Selanjutnya, pada tahap implementasi, kita posisikan tubuh pasien yang akan dipasangi bidai dalam posisi anatomi, kemudian membuka pakaian atau kalau perlu digunting pada lokasi yang dicurigai fraktur di lokasi.
Jika terjadi perdarahan, hentikan dulu perdarahannya dengan menekan dan mengikat bagian luka dengan kasar steril. Itu untuk fraktur terbuka. Sedangkan pada kasus saya ini itu fraktur tertutup dan fraktur terjadi pada bagian tulang tibia. Kita minta bantuan kepada teman perawat kita untuk mengimobilisasi terlebih dahulu tulang. Kemudian kita cek gerak sirkulasi sensori dan nadi dorsalis pedis pada pasien. Kita cek respon pasien. Jika sudah semua, kita ambil dulu bidai dan kita ukur bidai pada 2 sendi. Kemudian kita ambil perban atau mitela, kita lapisi dulu bagian ujung bidai yang akan dipasang pada bagian tengah untuk mencegah bidai ini menusuk atau menekan pada bagian genitalia supaya tidak sakit. Selanjutnya kita persiapkan mitela di bagian bawah kaki pasien untuk nanti kita gunakan atau kita pakai untuk mengikat bidai nanti. Kita minta bantuan kepada rekan perawat kita untuk mengangkat sedikit saja kaki pasien agar kita bisa meletakkan mitela di bawah kaki pasien. Jadi di sini peran penamping itu sangat diperlukan. Selanjutnya, pasang bidai pada bagian tulang yang patah. Kita minta bantuan kepada teman penamping kita untuk memegang bidai terlebih dahulu, sembari kita mengikat bidai menggunakan mitela. Pastikan ikatan mitela itu tidak terlalu kencang dan tidak terlalu longgar. Kita berbicara kepada pasien apakah ikatannya serasa terlalu kencang, apakah terlalu longgar. Baik, pemasangan bidai sudah selesai dan mitela sudah diikatkan. Nah, pada video ini saya mengikatkan kaki kanan dan kaki kiri ini supaya jika ada kejadian atau kasus di jalan raya, kita sudah amankan diri, amankan pasien, amankan lingkungan, dan ini pasien ini akan dimobilisasi atau dibawa menuju pusat pelayanan kesehatan. Langkah pertama itu adalah kita ikatkan kedua kaki pasien, baik itu bagian yang sudah dipasangi oleh bidai dengan kaki sebelahnya, mencegah bidai itu berpindah posisi atau bidai tetap berada pada tempatnya, sehingga nanti akan mempermudah bagi tim pelayanan kesehatan untuk memindahkan pasien menuju ambulan langsung menuju ke pusat pelayanan terdekat. Jika ada celah atau rongga-rongga antara bidai dengan kaki, maka kita perlu memberikan sejenis mitela atau kain supaya tidak adanya rongga pada bagian bidai dan kaki. Ingat untuk berhati-hati tidak menekan daerah fraktur. Setelah itu kita cek lagi gerak sirkulasi sensori dan nadi dorsalis pedis pasien.
Kemudian pada tahap terakhir atau tahap terminasi, kita melakukan evaluasi tindakan yang telah dilakukan seperti respon atau keluhan pasien. Kita menanyakan kondisi pasien, apakah ikatan balutannya itu terasa sangat kuatkah atau kendor. Kemudian kita juga mengobservasi respon gerak sirkulasi sensori nadi pedis pasien. Setelah itu, kita catat dan dokumentasikan tindakan telah dilakukan dalam catatan perawat. Dan kita berpamitan dengan pasien. Dan setelah itu, kita lepaskan handscoon dan cuci tangan kita kembali. Baik, sekian video saya mengenai pemasangan bidai atau pembidaian. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya minta maaf jika ada salah kata maupun pengucapan yang mungkin bisa menyinggung kalian semua. Saya Kade Andal Martadi Priyanugraha dari Stikas Buleleng. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.